10 Maret. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran pada saat ini berjudul kecerdasan roh. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada prinsip penting dalam hidup yang kita harus tahu. Bahwa dalam kenyataan hidup ini kita diperhadapkan kepada dua hal. Yang pertama, surga atau neraka, Tuhan atau setan, terang atau gelap, dan sempurna atau tidak sempurna. Kehidupan kita sebagai orang percaya harus diukur dari hal ini. Dan ini adalah pilihan. Misalnya, ketika kita bangun tidur minggu pagi, apakah kita memilih ke pusat perbelanjaan untuk makan atau pergi ke gereja mendengarkan firman Tuhan? Ketika kita berkata, aku mau ke gereja, aku mau mendengar firman, itu sempurna. Ketika kita dimusuhi, kita dijahati, dan punya kesempatan membalas kejahatan itu, tetapi kita berkata, ku maafkan dia, itu sempurna. Ingatlah, segala keputusan yang kita lakukan itu menjadi irama jiwa yang permanen. Dan berkodrat ilahi artinya berkeadaan diri di mana kita tidak berbuat suatu kesalahan pun di hadapan Tuhan. Bukan karena tidak mau, tetapi karena tidak bisa lagi melakukan kesalahan. Dan itu lewat sebuah proses dari perkara kecil. Ya. Jadi setiap perkara itu harus diurapi. Itu sebabnya kita sering berdoa, Tuhan, aku mau sempurna. Aku mau serupa dengan Tuhan Yesus. Kalau Engkau tanya padaku, apa yang aku boleh minta? Aku minta, aku mau sempurna. Kita yang harus memilih mau sempurna atau tidak sempurna. Kita yang harus mengurai dari perkara-perkara sederhana sampai nanti Tuhan izinkan hal-hal yang lebih pelik, hal-hal yang lebih besar. Untuk itu kita harus memiliki yang namanya kecerdasan roh. Bagaimana kita bisa menganalisa sesuatu itu kehendak Tuhan atau bukan, kalau kita tidak memiliki kecerdasan roh. Dan untuk memiliki kecerdasan roh, seseorang harus belajar firman. Belajar firman itu bukan belajar ilmu agama seperti yang dipahami agama-agama samawi. Antara yang boleh dan tidak, yang halal dan yang haram. Kebenaran itu tidak seperti itu. Kebenaran itu tidak demikian pengertiannya. Jangan-jangan kita tidak pernah menemukan sentuhan kebenaran sehingga tidak pernah merasa kecanduan atau edik. Kita juga tidak pernah lapar dan haus akan kebenaran karena tidak pernah menikmati atau merasakan kebenaran itu sendiri. Jadi kalau kita sudah mendengar, maka kita akan bisa mengerti betapa luar biasanya firman itu. Hal itu membuat kita bisa menganalisa setiap kejadian. Jadi kalau kita tidak belajar kebenaran dengan sungguh-sungguh, maka kita tidak akan menjadi cerdas. Bapak Ibu, lewat peristiwa kehidupan setiap hari, kita dapat memperoleh kecerdasan roh dengan bermodalkan kebenaran yang kita pelajari, sehingga kita bisa menemukan apa yang Tuhan kehendaki. Jika kita lakukan terus-menerus, itu akan menjadi irama yang permanen. Maka disitulah kodrat ilahi kita bisa kita kenakan. Hidup ini adalah sekolah kehidupan, namun di banyak gereja
tidak diajarkan begitu. Gereja malah jual jasa. Misalnya, jemaat berkata, "Pak Pendeta, suami saya belum bertobat. Doakan dong supaya bertobat." Itu tidak ada ayatnya. Suami bisa bertobat oleh kelakuan istri, bukan karena doa pendeta. Kalau ada masalah, minta didoakan supaya selesai. Padahal hidup ini adalah sekolah kehidupan, di mana masalah-masalah yang kita alami merupakan kesempatan untuk kita menemukan kodrat ilahi. Itulah sebabnya gereja harus menyampaikan kebenaran firman yang murni. Jika tidak, maka gereja seperti rumah sakit yang memberi obat palsu atau racun. Jadi kalau kita tidak memiliki kecerdasan roh, maka peristiwa-peristiwa yang terjadi itu seperti sampah. Padahal itu punya arti yang tinggi untuk perubahan kodrat kita. Dalam hal ini, betapa berharganya waktu hidup kita. Kita hanya punya 70 sampai 80 tahun. Berharganya waktu kita ada momentum-momentum yang disebut kairos. Tuhan tahu bagaimana memberikan kepada kita masalah, perkara, atau kejadian yang kita lihat, kita dengar, dan kita alami, yang akan dapat membangun kodrat ilahi. Dan Tuhan membuat susunan peristiwa demi peristiwa itu semacam kurikulum yang namanya kronos atau kronologi. Kalau kita sekolah atau kuliah, semua punya kurikulum yang sama. Tetapi di dalam kehidupan setiap individu, kita punya kurikulum yang khusus, yang tidak sama dengan yang lain. Jadi ketika kita berkata, "Aku mengasihi Engkau Tuhan," Tuhan akan bikin kurikulum untuk masing-masing kita. Kita menjadi begitu berharga di mata Tuhan. Begitu kita mengasihi Dia, Tuhan meteraikan dengan Roh Kudus. Lalu Tuhan membuat kurikulum, mengatur situasi demi situasi. Itulah sebabnya pada kesempatan ini, mari kita ambil keputusan untuk mengasihi Tuhan. Nanti dari kadar yang rendah, karena masalahnya masih masalah kecil, sampai kadar yang tinggi karena masalah-masalah mulai besar yang menyangkut uang banyak, menyangkut nyawa, menyangkut harga diri, menyangkut perasaan. Ternyata kita sedang diajar untuk menyangkal diri. Kita harus mengenakan pikiran perasaan Tuhan. Dan kalau itu berlangsung secara permanen, secara terus-menerus, kodrat ilahi menjadi permanen di dalam kita. Demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Renungan Truth versi audio dapat diunduh melalui truth.id/voice. Informasi lebih lanjut silakan menghubungi 021 4584 2381. Tuhan Yesus memberkati.